Kalimantan dengan topografi yang seperti ini, ya dengan sungai, dengan hutan, apa segala macam, perlu percepatan infrastruktur lah. Jembatan, jalan, itu jelas dibutuhkan karena untuk mempercepat akses tadi. Artinya untuk mencapai suatu kemajuan lah. Semua presiden pasti membangun infrastruktur itu. Jadi itu bukan prestasi. Adanya jalan tol ini untuk barang-barang yang dari luar daerah masuk ke Kalimantan cukup cepat dibanding dulu lah ya. Sebelum ada tol dulu melewati jalur lama kurang lebih makan waktu 2,5 sampai 3 jam. Sekarang melalui jalan tol Balsem ini ya 1,5 jam, ya lumayan lah. Memang butuh tol sih sebenarnya karena akses jalan yang lama nggak memenuhi sekarang lah. Sebagai pimpinan DPR harusnya malu karena tidak punya prestasi apa-apa gitu loh. Nah, saya agak sedih bagaimana pimpinan DPR yang menurut publik tidak punya prestasi apa-apa, coba kemudian mendegradasi Jokowi yang sangat syarat dengan prestasi. Itu juga tidak fair. Apa yang dikatakan Adian itu betul, ya? Yang terbaru di Kalimantan ini adalah tol Balikpapan Samarinda. Tol pertama di Kalimantan. Nggak malu kita makan gaji buta. Kita satu-satunya lembaga yang membawa nama rakyat. Tapi yang di Senayan itu lupa. Dia duduk di sana karena rakyat. Karena itu kerja untuk rakyat. Itu kan hanya untuk pencitraan, ya. Jadi itu bukan prestasi. Prestasi apa yang dimiliki Fadli di DPR hari ini? Coba sebutkan. Saya pengen tahu. Apa prestasi Fadli di DPR? Jadi jangan bicara bahwa Pak Jokowi nggak punya prestasi. Saya kira Kaca diri sendiri dulu baru mengatakan orang nggak punya prestasi. Sebagai pimpinan DPR harusnya malu ketika karena tidak punya prestasi apa-apa gitu loh. Naasnya nggak sedih bagaimana pimpinan DPR yang menurut publik tidak punya prestasi apa-apa. Coba kemudian mendegradasi Jokowi yang sangat saraf dan prestasi juga. Tidak fair apa yang dikatakan, kejadian itu betul ya. Ditonton rakyat Indonesia, Coba. jangan bicara hoax. Ini yang politisi yang tidak ngerti. Bicara pada tempatnya, nggak usah bicara hoax. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Saya melakukan tugas pengawasan. Saya melakukan tugas pengawasan. Prestasi Anda apa? Saya mengawasi pemerintah. Apa prestasi Anda di DPR? Saya tanya. Jadi ini adalah suatu bentuk pemerataan pembangunan. Ya, apalagi bertepatan dengan IKN ini semakin mempercepat proses pembangunan secara merata. Tadi saudara Adian mengatakan prestasi-prestasi, tentu dari versinya. Kalau Fadli John bilang dia presiden pelangap-longo, tapi mau setuju tidak setuju, pelangap-longo ya, iya nggak langsung ya, tapi arahnya ke sana kan, iya, nggak apa-apa kan kita tahu arahnya, tidak masalah. Nah, nggak apa-apa. Nah, kalau menurut saya, mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang krempeng, yang pelangap-longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat. Kalau mau beli dia memang nyaman lewat tol karena nggak ada tanjakan kan, ya jalannya lempeng aja gitu, baru aman ya, nah dari ganggu sama roda 2, jalan kaki itu juga untuk mobil gede kan. Kemudian ini juga memberikan fasilitas pada produksi, memfasilitasi produksi sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan 5 tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi, baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, produksi sentra-sentra industri kecil, kawasan industri harus terhubung ke sana semuanya. Kemudian yang keempat ini juga pelayanan publik, karena apapun ada sekolah, tidak ada jalan menuju ke sekolah, bagaimana? Ada puskesmas atau rumah sakit, tapi nggak ada jalan ke sana, bagaimana? Orang akan datang ke sebuah puskesmas. Ini pelayanan publik. Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga, yang sebelumnya harus jalan kaki, butuh waktu 4 hari 4 malam. Dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PU, dari Wamena ke Nduga sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai. Sehingga kalau ada yang sakit di Nduga untuk dibawa ke rumah sakit di Wamena,
Tidak harus kita membopong selama 4 hari 4 malam. Memang yang harus dibangun itu adalah infrastruktur penunjangnya dulu gitu loh. Alhamdulillah sebelum ada IKN jembatannya sudah dibangun, bendungan segala macam, artinya memang ada sinergi untuk kelanjutan seperti itu. Saya tentu saja juga melihat banyak masalah, ketimpangan yang luar biasa. Dulu ketika saya di jalan dan Pak Fadlizon ada di MPR saat itu, karena setahu saya Pak Fadlizon ini juga diangkat sebagai utusan golongan ya, tahun 98 dari pemilu 97 yang angkat kalau tidak salah Soeharto, kalau tidak salah, ya betul, dan saya waktu itu di jalan. Jadi saya lebih memahami persis tentang kebebasan yang kita perjuangkan tentunya. Pemerintah menerjemahkan infrastruktur hanya secara sederhana. Padahal menurut Fadli, infrastruktur dapat diartikan luas seperti kesehatan dan pendidikan. Ia juga menilai pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan seharusnya dapat menstimulasi ekonomi atau yang paling dibutuhkan masyarakat. Fadli menyebut hal itu tidak terjadi sehingga penggunaan dana tidak efektif dan menimbulkan utang. Habiskan kalau tidak salah sampai 400-an triliun untuk utang. Bayangkan hampir 1/4 APBN kita, 1/4 atau 1/5 APBN kita untuk membayar bunga utang, belum pokoknya. Jadi kita memang butuh pawang utang gitu ya, orang yang bisa merestrukturisasi, segala macam. Orang menakut-nakuti sekarang pada rakyat bahwa hutang kita sudah sangat besar. Tapi sebenarnya tingkat kebahayaan utang, perbandingannya dengan rasio PDB dan sebagainya, yang membuatkan DPR, Bang Karni. DPR membuat sebuah undang-undang yang mengatakan bahwa kalau rasio perbandingnya belum sampai 60%, belum bisa dikatakan berbahaya. Tapi anehnya DPR juga yang kemudian mengatakan sudah berbahaya. Ini tidak konsisten juga menurut saya teman-teman di DPR dalam melihat tentang utang. Rakyat akan melihat bagaimana kemudian Jokowi sebagai presiden yang paling sering dihina oleh orang itu ternyata mampu kemudian menjaga Indonesia tetap kondusif saat menjelang pemilu yang diselenggarakan bersama dengan Pileg. Itu juga sebuah nilai tersendiri buat Jokowi. Prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan, ya menurut saya jangan menipu rakyat lah. Saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi. Banyak orang kemudian mengatakan, ngapain sih kita bangun jalan? Emangnya rakyat mau makan aspal? Emangnya rakyat mau makan semen? Tapi menurut saya, bagaimanapun juga kita tidak mungkin membangun apapun tanpa jalan. Nggak mungkin kita bangun pabrik tanpa jalan, nggak mungkin kita bangun industri perkebunan tanpa jalan, tidak mungkin kita bangun sawah tanpa jalan, tidak mungkin kita membangun distribusi apapun tanpa jalan. Artinya pilihan yang dilakukan oleh Jokowi sudah sangat tepat. Nah persoalannya adalah mau nggak kita jujur mengakui itu? Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menganggap infrastruktur bukan etalase keberhasilan karena sudah menjadi tugas pemerintah. Ia menyatakan keberhasilan dinilai jika pemerintah dapat melebihi target. Kalau dilihat di infrastruktur dan perhubungan itu kan masif gede-gedean banget Pak di era 5 tahun kemarin ya. Kenapa Bapak memilih fokus infrastruktur dan perhubungan ini di kemarin? Ya yang pertama saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Tadi sudah disampaikan oleh beliau mengenai indeks competitiveness kita, indeks daya saing kita terhadap negara-negara lain, dan kita masih pada posisi di tengah. Kita ingin berada pada posisi di depan. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan
menjadi lebih baik. Hina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Saya melakukan tugas pengawasan. Saya melakukan tugas pengawasan. Prestasi Anda apa? Saya mengawasi pemerintah. Apa prestasi Anda di DPR?